selamat siang para sedulur. Saat ini kami sedang berada di rumahnya Pak Kadus Borangan, Desa Jandirejo, Kecamatan Pringapus, Kabupaten Semarang, bersama Pak Kadus, Pak Regot. Dalam rangka kami dari Disdikbudpora, saya, terus Mas Trisubekso dan Pak Zen dari Kebudayaan. Dan kebetulan ini wilayah kerjanya Pak Trisubekso di Pringapus sebagai pamong budaya, dan tentunya juga atas nama tim ahli cagar budaya Kabupaten Semarang. Hari ini kita akan menerima penyerahan benda cagar budaya berupa bekal kubur masyarakat Kalang yang ditemukan oleh Pak Kadus Borangan. Nanti akan diserahkan kepada negara melalui pemerintah Kabupaten Semarang, melalui kami yang hari ini ya istilahnya berkunjung sowan ke rumahnya Pak Kadus. Jadi sebelumnya nanti dilakukan serah terima, kami atas nama pemerintah Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadus Borangan, Pak Regot, dan seluruh masyarakat Dusun Borangan yang mempunyai kesadaran untuk menyerahkan temuan-temuan berupa bekal kubur, karena di wilayah ini diperkirakan masih banyak terdapat wilayah pemakaman masyarakat Kalang. Nah, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di prolognya. Nanti kita minta Pak Kadus untuk menyampaikan sesuatu, dan mungkin nanti setelah Pak Kadus, Bekso bisa mungkin menjelaskan tentang apa yang ditemukan oleh masyarakat sekitar. Saya kira itu, karena hari ini kita ada di sebuah wilayah yang sinyalnya kurang mendukung untuk kita bikin live streaming, makanya kita record. Kita nanti tetap akan unggah dan teman-teman bisa menyaksikan video ini melalui channel YouTube Portal Seni Serasi atau Posisi Portal Seni Serasi. Iya. Monggo Pak Kadus. Monggo. Terima kasih. Sambil nanti kita keluarkan ya. Oke, diperlihatkan boleh Pak. Ini adalah hasil temuan dari warga yang diperkirakan menurut teman-teman yang buka di internet adalah bekal orang Kalang. Ini ditemukan saat mereka berkebun di lahan perhutani. Rata-rata yang ditemukan senjatanya seperti ini. Kayak itu kayak kujang ya? Ya. Kayak kujang, semacam kujang. Tapi banyak jenisnya, banyak macamnya. Iya, yang itu mirip kujang yang itu. Ada yang seperti pisau kecil, ada yang coba tak perlihatkan lebih dekat ya. Tak perlihatkan lebih dekat ya. Kamera. Ini sebagian temuan ya, salah satu temuan seperti kujang ya bentuknya. Jawa Barat. Ada juga yang berbentuk perhiasan. Ini perhiasan cincin, diperkirakan cincin. Ini diperkirakan cincin ya. Dibuka juga nggak apa-apa loh, Mas Bram. Ya, orang ketok ya, tapi jajal ya dibuka. Dibuka aja. Langsung dipakai. Nah, ini cincin. Nah, ini satu paket. Satu paket. Jadi ada gelang kaki, Berat ya? ada gelang tangan, ada cincin, Berat ya? ada yang untuk apa tuh, telinga yang Telinga, biar ya. dumbleh. Oh iya. Kayak zaman saiki canam saiki piercing. Nah, Piercing. Anting tapi gede-gede. terus nak kados kayak kerang ini, Iya. ukur ini apa ya, di bekas tulang belulang manusia juga ditemukan ini. Terus di bekas tulang
binatang apa gigi binatang juga ditemukan Kerang-kerangan itu. kerang-kerangan seperti ini. Bisa dilihat. Ya, Apa? shot. Ini apa? Perhiasan lengkap ya, ada gelang kaki dan macam-macam. Seperti ini bentuknya. Dan menurut saya ini lebih pejal, lebih masa jenisnya lebih berat, lebih besar daripada logam-logam yang kita tahu sekarang. Kayaknya ini cukup berat. Dengan logam yang sama yang biasa kita temukan, ini lebih berat menurut saya. Ini salah satunya, yang lain banyak lah. Nanti ketika nanti ini sudah menjadi apa koleksi museum, nanti bisa melihat sendiri di Museum Pandanaran Kabupaten Semarang, di Candi Rejo juga Tuntang. Candi Rejo lagi. Kebetulan kita juga kemarin habis pemagaran situs juga Kelurahan Candi Rejo di Ungaran Barat. Jadi ini ada apa ini dengan Candi Rejo? Nah, masih banyak senjata-senjata atau peralatan wong kalang zaman dulu. Iya. Kita kalau ini sih. Ini peralatan pertanian kayaknya. Ya. Belum tahu ya. Kalau perkiraan orang sini sih, kalau sekarang linggis, Oh. Tapi ya sudah. semacam linggis. Nah, ada lagi. Ya mungkin nanti kita tetap konservasi perawatan, tetap pembersihan ya. Iya. Setelah ditemukan nanti Hati-hati. ini nanti kita akan bersihkan ya di museum. Ini semacam linggis lah itu. Tapi zaman itu masyarakat Kalang. Nanti akan dijelaskan oleh Mas Tri Subekso lah tentang masyarakat Kalang. Biar Pak Kadus menguraikan ini barang-barang temuannya dari tangan warganya ya. Ini sumbangan dari warga juga. Dan ini ada lagi nih. Manik. Ini manik-manik ada. Nah ini manik-manik. Rakyat tak sih ini ya. Ini ya Itu manik-manik. ada yang dari batu, ada yang dari tulang, ada yang dari tanah. Nah, materialnya ada yang dari batu, dari tulang dan tanah. Cuma ya sudah tidak terangkai karena mungkin kalau berupa tali yang merangkai pasti sudah putus ya. Ini manik-manik. Dan rata-rata ciri-ciri yang gampang ditemukan untuk teman-teman yang misalnya menemukan seperti ini bisa jadikan bahan penelitian. Ini kan apa Pak? Ini gerabah. Oh, iya. Gerabah yang sudah pecah-pecah ya, maksudnya sudah pecahan gerabah ini. Belum bisa diperkirakan bentuk aslinya ya nggak bisa ya. Agak bisa. Agak. Kayak semacam kalau sekarang mungkin mirip-mirip yang buat naruh ari-ari bayi. Oh ya, periuk kecil ya. Ya. Kecil ya. Ya kecil yang bosot Jawa ini apa tuh kan? Ono kok. Kendil. Kendil nah teman-teman. Sik pas lagi ruwatan Pak Dalang nyebutnya opo ngono aku lali. Ya beda-beda sebutannya, tadi semacam kendil atau periuk kecil ini. Diperkirakan bentuknya seperti itu. Ini. Pecahan gerabah ini. Yang masih di plastik ya, tak buka satu-satu nanti repot. Nanti kalau sudah kita tata nanti bisa dilihat di museum. Banyak. Apa lagi, Pak? Ada kayak ini masih. Masih ada gigi. Ya. Nah ini sekarang fragmen ini- tulang belulang Nah, Fragmen tulang belulang manusia. manusia Kalang. Ini gigi. Ya, Ini binatang. ini gigi juga tapi gigi binatang. Nggak tahu binatangnya apa ini. cukup besar ya. Ini diperkirakan gigi binatang tapi belum diketahui jenisnya binatang apa ini. Ya, di plastik ya, mohon maaf nggak tak buka satu-satu lah. Ini yang kira-kira. Kalau ini gelang
bilang kalau orang apa kimo nih, cuman ini Dari bahan ini. dari ada yang dari batu, ada yang dari tulang. Tapi rata-rata seperti ini terbuat dari tulang. Tapi tulang apa nggak tahu kok Saya sudah patah gitu. bisa sebesar ini. Hari dari ini juga tulang tulang. nah itu. Ya itu Itu jelas. tulang binatang. Penemuan dulu di lokasi makam juga gitu. Iya. Nah ini masih banyak sekali kalau kita uraikan Ya. satu persatu, kemungkinan ya ada lama. Nah ini Yang kira-kira eh, agak unik beberapa. nah ini mute perhiasan juga, cuman itu cuma temunya satu, itu dari batu. Ini juga perhiasan dari batu, bentuknya cukup Kayak bagus ya. kayak model sekarang Ah. tapi dari batu. Cuman ya hanya ditemukan ini aja satu saja. Nah, seperti tadi yang manik-manik cukup banyak ya, tapi yang ini cuma satu. Ya, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi cukup banyak yang bisa diserahkan Pak Kardus hari ini. Masih banyak di kardus ini dan nggak bisa lah kita buka satu-satu dan menjelaskan, akan habis waktunya. Tapi esensinya bahwa hari ini dengan kesadaran Pak Kardus menyerahkan temuan benda cagar budaya ini di sekitar pemakaman masyarakat Kalang. Jadi menurut Tirus Bekso ini merupakan bekal kubur. Nah, mungkin setelah menunjukkan beberapa koleksi yang nanti akan diserahkan ke negara, mungkin Pak Kardus akan punya ada sesuatu yang ingin disampaikan, setidaknya untuk warga sekitar, himbauan, dan mungkin kepada masyarakat luas, karena ini nanti ini ada di channel YouTube Pak, yang mungkin mudah-mudahan ya akan ditonton oleh banyak orang seperti itu Pak. Monggo Pak Kardus. Harapan saya pribadi atau maupun memberikan himbauan kepada teman-teman, apabila menemukan barang-barang yang sekiranya unik atau kita tidak pernah lihat di masa sekarang atau diperkirakan itu punyanya orang zaman baheula, tolong disampaikan ke sini atau diberikan ke sini supaya bisa dilestarikan oleh dinas cagar budaya, agar anak cucu kita bisa mengetahui bahwa di wilayah kita itu sebelum kita ada di sini sudah ada yang menempati, dan yang lebih utama kita bisa tahu sejarahnya yang pas atau yang mendekati kebenaran itu seperti apa, tentang wong Kalang kok pemakamannya bisa ada di hutan-hutan. Iya. Seperti yang kita temukan, terutama bagi teman-teman yang memiliki barang-barang antik, mohon untuk tidak dijual ke orang dulu ataupun ke kolektif. Tolong dengan sangat diberitahukan dulu kepada Dinas Cagar Budaya, karena siapa tahu barang tersebut sangat berfaedah atau mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi, jadi bisa menambah pengetahuan tentang sejarah keberadaan wong Kalang. Demikian, mudah-mudahan teman-teman bisa memberikan sedikit bantuan kepada bapak-bapak dari Dinas Cagar Budaya, supaya pekerjaan bapak-bapak dari dinas bisa lebih gampang atau lancar. Ya. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Kardus. Jadi Pak Kardus namanya Pak Regot, ya seorang warga negara yang penuh kesadaran itu tentang pentingnya kita melestarikan warisan budaya nenek moyang, karena ya banyak manfaatnya, termasuk bagaimana kita bisa menjelaskan kepada anak cucu kita tentang sejarah
itu kaitan erat dengan jati diri dan apa ya, juga otomatis itu akan menimbulkan kebanggaan dan ya lebih luasnya apa ya, semangat nasionalisme lah, karena ternyata nenek moyang kita luar biasa, masyarakat Kalang yang hidup pada zaman itu sudah mempunyai peradaban yang cukup tinggi, yang dengan dibuktikan dengan beberapa temuan yang sekarang ditemukan dan masih utuh, rata-rata masih utuh meskipun ya karena usia, ada yang logamnya berkarat ya, seperti tali-tali pengikat tadi manik-manik juga sudah tidak ada, tapi setidaknya kita jadi tahu. Dan setelah temuan ini pasti akan ada banyak hal yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait dengan penelitian supaya lebih jelas tentang benda-benda ini dan tentang keberadaannya, sekaligus mengapa benda-benda ini ada. Kira-kira itu. Dan tapi ini khusus apa tentang masa lalu masyarakat Kalang, terutama artefaknya dan situsnya itu memang kita sedang terancam, karena menurut cerita menurut perencanaan itu di wilayah itu yang ditemukan banyak benda-benda ini akan dibangun sebuah bendungan. Nah, makanya kita sedang berpikir keras dan harus cepat untuk bagaimana menyelamatkan warisan budaya ini supaya tetap bisa diwariskan, tidak tertimbun oleh pembangunan. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin ini waktunya Tri Subekso, selain sebagai pamong budaya Kecamatan Pringapus, beliau juga merupakan ketua tim ahli cagar budaya Kabupaten Semarang. Dan tadi saya ingin bukan menyalahkan Pak Kadus tentang penyebutan nama tadi, hanya meluruskan Pak, nama dinasnya Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga. Nah, barang-barang cagar budaya, dan dinas itu mempunyai petugas fungsional yang namanya pamong budaya di setiap kecamatan ada. Di Pringapus ini Pak Tri Subekso, saya di Ungaran Barat dan Timur, dan ada beberapa teman yang lain lagi yang di setiap kecamatan, khususnya di Kabupaten Semarang ada. Jadi kalau ada temuan-temuan cagar budaya yang mungkin berserakan, ya, teman-teman menemukan ketika mungkin sedang berladang, mungkin bisa menghubungi pamong budaya setempat itu ya. Nah, sekarang monggo Bung Tri Subekso, saudara saya, silakan ngomong tentang masyarakat Kalang. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Bram. Tentu saja kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih sekali dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kadus, Pak Regot, dan juga warga masyarakat yang sudah berkenan untuk menghibahkan benda-benda yang sangat penting ini, sangat penting secara kesejarahan dan juga penting bagi masa depan bangsa kita, karena siapa yang ingin memajukan atau mengamankan masa depannya, dia harus mengamankan dulu masa lalunya. Nah, ini luar biasa karena kita memang butuh rekan-rekan partner masyarakat yang bisa kita bisa sevisi dalam hal ini, dalam rangka melestarikan peninggalan cagar budaya di negeri kita, dan ini khususnya di Kabupaten Semarang. Nah, ini sangat menarik sekali bahwa apa yang telah ditemukan oleh Pak Regot maupun warga sekitar di Borangan ini diduga kuat adalah peninggalan masyarakat Wong Kalang, atau kadang ada yang menyebutnya manusia Kalang, atau kadang ada yang menyebutnya suku Kalang. Meskipun kadang penyebutan suku Kalang itu nggak selalu tepat, karena ini sebenarnya bukan suku ya, karena ini juga masyarakat Jawa gitu. Ini masyarakat Jawa yang sudah eksis pada masa proto sejarah, kemudian masuk ke masa periode klasik, periode Hindu-Buddha, masa Islam dan modern, kolonial dan modern. Nah, masyarakat Kalang ini sudah eksis sejak dulu sebetulnya, Mas Bram. Jadi sejak masa proto sejarah. Dari mana kita tahu tentang keberadaan masyarakat Kalang ini? Yaitu pertama dari peninggalan yang ada, khususnya yang berkenaan dengan artefak atau hal-hal yang berkaitan dengan sistem penguburan Wong Kalang.
Kemudian yang kedua, kita bisa memperolehnya dari data-data dari prasasti yang pada masa lalu memang sudah menyebutkan adanya wong kalang. Misalkan dalam sebuah prasasti dikatakan ketika diadakan upacara peresmian daerah Sima, sebuah desa yang dikhususkan untuk memiliki status istimewa oleh raja, dari daftar yang diundang itu ada disebut juga orang Kalang. Artinya memang keberadaan orang Kalang itu sudah eksis. Nah, wong Kalang ini prasasti zaman klasik ya? Ya, pada masa periode Hindu-Buddha. Ya. Nah, wong Kalang ini adalah juga orang Jawa ya. Ada orang Jawa tetapi yang kemudian memilih untuk hidup menyendiri dan ya katakanlah mengasingkan diri ke hutan-hutan pada masa Jawa yang saat itu masih lebat, Ya. masih penuh dengan binatang buas, macan, harimau. Ya. Nah, dan keberadaan orang wong Kalang ini sendiri memang ini ya dianggap penting juga, terutama ketika pada masyarakat Jawa Kuto pada masa periode klasik, mereka diperlukan sekali tenaganya untuk menebang pohon, kemudian menjadi tenaga dalam pembangunan bangunan seperti candi dan sebagainya. Nah, kemudian ya menarik Mas Bram. Ya. Jadi masing-masing lokasi atau kawasan makam wong Kalang ini punya satu keistimewaan atau karakteristik sendiri-sendiri. Misalkan kalau di daerah Bojonegoro, makam wong Kalang itu lebih didominasi oleh batu gitu loh. Batu untuk seperti berfungsi seperti sebuah peti gitu loh. Peti untuk ya pemakaman. Ya, kalau di sini lebih ini ya Pak Kadis ya, lebih menggunakan gerabah ya. Mungkin dengan gerabah seperti ini ditempatkan di atas dan di bawah, betul ya. Kemudian jenis bekal kuburnya juga sepertinya ada perbedaan. Tidak hanya di kawasan yang berbeda, tetapi kadang di lokasi titik-titik yang berbeda tapi masih dalam satu kawasan itu juga ada perbedaan. Nah, ini menarik banget gitu loh. Menarik banget untuk kita nanti bisa melakukan satu rekonstruksi tentang khususnya sistem penguburan wong Kalang, karena literatur yang berkaitan tentang wong Kalang ini sendiri juga sudah ada bukunya seperti yang ditulis oleh Guru Besar Arkeologi UI Profesor Agus Aris Munandar dan kawan-kawan. Itu kan ada bukunya berjudul Tuha Kalang, itu memang sudah memberikan satu paparan. Tuha Kalang, terbitan WWS. Nah, itu ada, jadi itu terutama berdasarkan hasil kajian penelitian yang ada di daerah Bojonegoro. Nah, ini di Semarang, di Gorangan, di Candirejo ini, Tengapos ini ternyata ada satu sistem yang unik juga gitu, dengan lebih didominasi oleh penempatan gerabah yang diletakkan di atas dan di bawah gitu. Selain adanya bekal kubur gitu. Nah, saya sudah beberapa kali ke lokasi sama teman dan tentu saja didampingi oleh Pak Kadus. Memang kalau lihat di lokasi memang karena sudah lama, itu juga sebuah tanah garapan berpuluh-puluh tahun yang lalu, dan memang data arkeologi tentang bekal kubur di daerah sini kan kita juga barusan dengar ya. Artinya ya karena seringkali memang pada saat itu masyarakat mungkin tidak gitu loh, oh ini satu benda yang sangat berharga gitu loh. Nah, yang lainnya berharga secara material, uang. Ya, nilai kesejarahan. Nilai kesejarahan Ya. Berharga secara kesejarahan. Secara nilai kesejarahan yang harus diselamatkan gitu ya. Karena ya ketika macul gitu ya, oh ketemu uang gitu, ketemu gerabah, oh ya udah kan, ketemu logam misalkan ya. Dan ini saatnya saya kira kita masih punya waktu ya untuk yang penting itu kan bagaimana menyelamatkan sumber data arkeologi ini. Satu sumber data yang sangat penting sekali yang memuat informasi tentang masa lalu. Nah, kemudian kaitannya dengan rencana lokasi ini akan menjadi bagian dari proyek bendungan Jelagong. Ya, kita memang harus bekerja dengan waktu dan kita harus banyak berkoordinasi dengan banyak pihak. Baik dari BPCB Jawa Tengah, saya sudah mengontak Mas Denny yang ada di BPCB,
saya sudah bersama teman-teman TACB juga sudah menyiapkan laporan, tapi memang belum selesai karena kami ingin terus nambah data, dan nanti kita memang harus berkoordinasi dengan pihak dari BBWS. Apa Bu BBWS ada Balai Besar Wilayah dan Sungai Pemali Juwana yang yang mengerjakan Ya. pembangunan bendungan Bendungan. ini. Nah, dan saya rasa sesuai dengan amanat Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010, dan satu lagi menurut amanat Perda Kabupaten Semarang nomor 9 tahun 2019 tentang pengelolaan dan tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. Nah, keberadaan sumber data ini memang harus diselamatkan gitu loh. Artinya begini, memang kita harus mendapatkan suatu solusi yang terbaik. Misalkan nih, itu nanti akan kena, bagaimana kita dengan waktu yang masih tersisa ini kita menyelamatkan sumber data itu gitu loh. Ya. Data-data yang dimaksud dengan data itu kan artefak gitu loh. Ya. Artefak peninggalannya ada, ya kita harus segera lakukan relokasi. Tentu saja relokasi ini dilakukan dengan menggunakan metode arkeologi dan Ya. sesuai dengan kaidah pelestarian. Ya. Jadi memang perjuangan kita semuanya, dari dinas maupun dari masyarakat, khususnya ya dari Borangan ini memang ya masih panjang, tetapi kita berjalan dan waktu kan gitu. Ya. Kita harus bisa sinergi, dan harapan kita tentunya ke depan semua yang masih tersisa ini bisa diselamatkan, dan nanti baik yang diperlukan untuk bisa disimpan dan dipamerkan menjadi sarana informasi buat masyarakat di Museum Pandenaran Kabupaten Semarang, maupun tadi ya dari hasil bincang-bincang kita di sini, kita masih punya impian bahwa mungkin di lokasi di Dusun Borangan ini kita bisa punya satu ya pusat informasi tentang Wong Kalang atau seperti museum kecil. Nah, di sini tentu saja diperlukan kerjasama yang cukup erat antar kita semua ya, khususnya dari dinas dan juga masyarakat di Borangan ini. Nah, kita punya impian selain benda-benda nanti ini bisa diselamatkan di Museum Pandenaran Kabupaten Semarang. Tadi dari hasil bincang-bincang kita, sepertinya suatu saat nanti perlu dibangun juga satu ya seperti pusat informasi tentang Wong Kalang atau seperti museum kecil lah yang bisa dirintis di Dusun Borangan ini. Jadi nantinya Borangan harapannya nanti bisa menjadi seperti dusun wisata edukasi kesejarahan. Nah, ini kan sangat penting sekali supaya impact dampak kepada masyarakat itu ada gitu loh. Ya. Seperti itu Mas Bram. Oke. Cukup lengkap ya apa yang disampaikan oleh Mas Trisbekso. Jadi intinya pentingnya kita untuk menyelamatkan warisan budaya yang kita punyai. Banyak tentunya manfaatnya sudah disebut tadi. Jadi ini memulai kita membangun kesadaran masyarakat kita sebagai sebuah bangsa untuk menyelamatkan masa lalu, untuk kita bisa melangkah ke depan. Kira-kira itu, karena ini juga kita terbatas waktu, kita harus segera ke museum, dan kita akan pamit kepada Pak Kadus. Saya, teman-teman ini, atas nama pemerintah Kabupaten Semarang, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pak Kadus dan kami seluruh warga masyarakat Borangan yang mempunyai kesadaran yang sangat tinggi untuk bersama-sama dengan kita bersama ini untuk bisa menyelamatkan warisan budaya untuk generasi yang akan datang. Saya kira itu Pak Kadus, Pak Sen, Pak Trisbekso, dan pada semuanya saja ini juga termasuk pihak-pihak yang ikut mendukung para penikmat channel YouTube ya. Portal Seni Serasi ini sebuah portal yang mudah-mudahan Promosi ya. bisa bermanfaat ya, bermanfaat informasinya, dan mungkin bisa mengetahui segala hal tentang kehidupan kebudayaan di Kabupaten Semarang khususnya, karena kami concernnya di Kabupaten Semarang. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Kami berempat ingin pamit. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu, di kesempatan yang berbeda. Tetap sehat, selamat, dan tetap hidup dan berguna. Turun posisi Portal Seni Serasi. Turun.